Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita dan mengawali ibadah minggu pagi hari ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Berhimpun semua. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, introduksi kita pada minggu pagi hari ini terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, dari introduksi kita pada minggu pagi ini, kita diingatkan untuk bersyukur atas kasih sayangnya kepada kita sekalian. Kasih sayang dari Yesus itu ditunjukkan kepada kita melalui pengorbanannya dan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sehingga kita pada saat ini terbebas dari segala dosa. Dan kita sekarang merupakan manusia yang baru, yang sudah terbebas dari dosa-dosa. Dan itu semua berkat pengorbanan dari Yesus Kristus. Nah, sebagai umat kepunyaannya, kita patut bersyukur. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya dengan menaikkan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syukur dan permohonan untuk pengampunan dosa. Untuk itu mari kita satukan hati kita dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur akan kebaikan yang kami rasakan, sehingga pada saat ini kami terbebas dari setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Dan hal itu terjadi ya Tuhan, itu semua karena pengorbanan-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Akan tetapi ya Tuhan, seringkali kami tidak mensyukuri akan karya penyelamatan yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami masih sering berbuat yang tidak berkenan di hadirat-Mu, baik melalui tingkah laku kami atau melalui sikap kami yang kurang berkenan di hadirat-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni setiap tingkah laku kami, perbuatan kami yang kurang berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa permohonan ini. Amin. Marilah kita bersama-sama melanjutkan doa permohonan kita dengan melantunkan pujian dari Kidung Jemaat 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Sidang jemaat, saat ini mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Ya, inilah yang dianugerahkan dari Tuhan bagi setiap umatnya yang berdosa, yaitu pengampunan dosa. Nah, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan bahwa berita pengampunan dosa ini telah berlaku bagi kita di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Dan saat ini setelah kita menerima pengampunan dosa, marilah kita dengarkan petunjuk hidup baru
yang terambil dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, yang mengatakan demikian, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sebagai kesanggupan kita untuk melakukan firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ikut Dikau saja Tuhan. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan membuka Alkitab kita, mari kita naikkan doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, saat ini ya Tuhan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami menerima sabda-Mu ini, kami mohon kiranya Engkau terlebih dahulu mengurapi setiap hati kami, pikiran kami, agar di saat kami menerima sabda-Mu ini, kami benar-benar dapat menerimanya dengan baik. Terlebih lagi ya Tuhan, sabda yang akan kami dengarkan ini benar-benar dapat kami lakukan di kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada minggu pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian, Aku pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, terlebih lagi mau merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema bacaan kita pada hari ini adalah berproses menjadi dewasa dalam Kristus dan berbuah. Ya, kehidupan orang Kristen dalam iman diawali dengan sebuah pertobatan. Karena pertobatan adalah awal mula dari kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan pertobatan bukan kehidupan yang sekali jadi, yang berhenti pada satu momen atau titik tertentu ketika kita melakukan pertobatan itu. Akan tetapi, kehidupan dalam Kristus adalah sebuah kehidupan yang berproses, terus-menerus ada di dalam proses yang menuju kepada kehidupan yang dewasa. Yang dimaksud dewasa di sini adalah dewasa di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan setelah dewasa dalam iman, kita akan menghasilkan buah. Nah, Rasul Paulus dalam introitus kita pada minggu pagi hari ini, tepatnya dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, yang berbunyi demikian, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud dari ayat minggu ini bahwa iman adalah sebuah proses yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Namun dalam realita dan kenyataan kita saat ini, masih banyak orang percaya yang beranggapan bahwa iman tidak perlu mengalami suatu pertumbuhan. Iman tidak perlu diapa-apakan. Nah, pemikiran yang seperti itu merupakan pemikiran yang salah. Dan banyak orang yang berpikir seperti itu. Meskipun umur dari orang tersebut adalah termasuk golongan orang tua. Nah, hal seperti ini dapat dibuktikan dan kita lihat ketika banyak umat Kristen yang betapa mudahnya mereka diombang-ambingkan oleh hal-hal duniawi, dan betapa mudahnya mereka mengalami suatu kekecewaan di dalam kehidupannya, dan juga mengalami rasa takut, rasa khawatir akan hidup yang dijalani. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, proses apa yang harus dilakukan dan dijalani oleh setiap orang percaya untuk menuju kepada kedewasaan di dalam iman dan berbuah dalam hidupnya? Dalam pembacaan kita pada saat ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar untuk menunjukkan bagaimana orang percaya harus hidup. Dan yang pertama, untuk menjadi dewasa dan berbuah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang ranting itu harus rela dipotong dan dibersihkan. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Di dalam ayat yang kedua ini ada dua kata penting, yaitu kata dipotong dan dibersihkan. Dua kata ini menunjukkan sebuah tindakan yang harus dilakukan dalam melewati sebuah proses
dalam bidang pertanian, terkhususnya petani anggur, ranting anggur akan secara rutin dilakukan pemotongan dan pembersihan. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Hal ini mereka lakukan untuk membuang ranting yang sudah tidak diperlukan lagi, agar ranting baru dapat bertumbuh. Dan ketika ranting baru itu bertumbuh akan menghasilkan buah yang kualitasnya baik. Dalam memotong dan membersihkan ranting itu, seorang petani anggur tahu persis mana ranting yang harus dipotong dan mana ranting yang harus dibersihkan. Dan tindakan yang mereka lakukan ini adalah untuk mendapatkan ranting-ranting dewasa yang siap menghasilkan buah yang baik. Nah, jika proses ini kita kaitkan dengan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai orang percaya kita harus rela dipotong dan dibersihkan. Apa yang dipotong dan apa yang perlu kita bersihkan? Yang dipotong adalah kebiasaan hidup kita yang buruk, cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan juga karakter-karakter kita yang buruk. Tentu saja juga dengan pola pikir yang buruk, itulah yang harus kita potong. Karena hal seperti itu merupakan hal yang menghalangi kita untuk bertumbuh dan berubah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, proses dipotong dan dibersihkan adalah proses yang sangat penting dan sangat menentukan. Artinya, tanpa proses itu maka ranting anggur tidak akan menghasilkan buah yang baik. Hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sekalian, terkhususnya dalam iman kita. Jika kita sebagai orang percaya tidak mau menjalani proses dalam kehidupan ini, proses dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus Kristus, maka kita tidak akan bisa bertumbuh dewasa, terkhususnya dewasa dalam iman, dan tidak akan pernah siap untuk menghasilkan buah. Maka dari itu sudah sepatutnya bagi kita sekalian untuk mau menjalani proses demi proses yang ada, demi pertumbuhan iman kita. Dan kita pun juga mau dipotong dan mau untuk dibersihkan demi menghasilkan buah. Yang kedua, perumpamaan yang Yesus berikan adalah untuk menjadi dewasa dan berbuah, maka ranting itu harus melekat dan tinggal pada pokok anggur itu. Di dalam ayat 15, ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh, dalam ayat ini dikatakan, tinggallah di dalam aku. Kata tinggallah di dalam aku ini diulang 4 kali di dalam perikop kita. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kata itu. Ayat ini memiliki arti bahwa sebagai orang percaya yang dewasa dan berbuah, betapa pentingnya bagi mereka untuk tinggal diam di dalam Kristus Yesus. Tanpa mau tinggal di dalam Kristus, maka iman kita akan segera layu dan kemudian mati. Apakah artinya tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus berarti bahwa hidup kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Kristus Yesus, sama seperti hubungannya dengan Bapa di surga. Di sana kita melihat bahwa hubungan antara Yesus dan Allah itu sangat erat. Begitulah seharusnya kita harus memiliki hubungan yang erat kepada Yesus Kristus. Ketika kita memiliki hubungan yang erat kepada Yesus Kristus, maka orang lain akan melihat kita, baik melalui sikap kita, tingkah laku kita, dan orang itu akan melihat kita bahwa hidup kita ini mencerminkan bagaimana sikap dan teladan sebagai anak-anak Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
dalam perenungan kita saat ini, kita dapat belajar bahwa untuk menjadi dewasa dalam iman kepada Yesus Kristus dan mau menghasilkan buah, kita harus rela untuk dipotong dan untuk dibersihkan dari sifat-sifat duniawi, terkhususnya dalam sifat-sifat yang negatif, seperti kebiasaan buruk dan cara hidup kita yang buruk dan tidak berkenan di hadirat Tuhan. Itulah yang harus kita bersihkan dan kita potong. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, adalah kita mau tinggal dan melekat di dalam Kristus. Karena melekat di dalam Kristus adalah satu-satunya jalan untuk menjadi dewasa, untuk bertumbuh dewasa di dalam iman kita dan menghasilkan buah. Ya, demikianlah perenungan kita pada Minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil saat teduh dan juga sekaligus kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang boleh Engkau berikan kepada kami, di mana firman-Mu ini ya Tuhan begitu menguatkan kami dan mengingatkan kepada setiap kami untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam iman kepadamu. Begitu pula ya Tuhan, sebagai orang-orang yang akan bertumbuh dewasa di dalam Kristus Yesus, kami pun juga Engkau anjurkan untuk melekat di dalam diri-Mu, untuk berbuah. Dan saat ini Tuhan, izinkanlah kami menaikkan syafaat kami bagi setiap pergumulan kami masing-masing. Bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit, kami mohon kepadamu kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka dari segala penyakit yang mereka derita, baik melalui perawatan yang mereka lakukan ataupun melalui obat-obatan yang mereka minum. Begitu pula ya Tuhan bagi kami yang sedang mengalami dan menghadapi berbagai macam pergumulan dalam setiap keluarga kami, dalam setiap pekerjaan yang kami sedang tekuni, ataupun di setiap usaha yang sedang kami lakukan. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar bagi kami, agar setiap pergumulan yang kami hadapi ini benar-benar dapat kami lewati. Dan kami pun juga teringat akan bangsa kami Tuhan, bangsa kami Indonesia ini, terkhususnya bagi para pemerintah yang sedang berjuang menghadapi wabah virus corona ini Tuhan. Tentunya pemerintah dari yang pusat sampai dengan pemerintah daerah membutuhkan support dari kami. Dan kami Tuhan memohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka dan kemampuan bagi mereka di saat mereka mengambil keputusan dan kami pun memohon kiranya Tuhan, keputusan-keputusan yang mereka ambil itu benar-benar bertujuan untuk menyelamatkan bangsa kami dari wabah virus corona ini. Begitu pula ya Tuhan dengan tim medis yang berdiri di depan untuk memberantas virus corona ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau pun juga memberi kekuatan bagi mereka. Begitu pula kesehatan bagi mereka. Sehingga melalui apa yang telah Engkau berikan itu, mereka dapat bekerja dengan maksimal
dan wabah virus corona ini benar-benar dapat hilang di negara kami. Dan inilah ya Tuhan, syafaat yang kami dapat naikkan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan untuk menjawab dan mendengar permohonan kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ayat pembimbing persembahan kita pada minggu ini terambil dalam Matius 5 ayat yang ke-24, yang berbunyi demikian, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Untuk mengiringi persembahan kita kali ini, mari kita angkat pujian dari PKJ 264 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita membawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan dan berkat yang berlimpah yang telah Engkau berikan kepada kami semua melalui setiap pekerjaan dan usaha yang sedang kami tekuni. Dan saat ini Tuhan, kami membawa kembali sedikit berkat dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami ini ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima apa yang kami persembahkan ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, persembahan ini benar-benar dapat kami pergunakan dengan baik demi kemajuan gereja-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan undur diri dari tempat ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu berlimpah atas kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.